morning, selamat pagi. Sebelumnya, nama saya Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Winsly dengan nomor NPM 2131005 dari kelas 1 BUMA Agama Buddha, Universitas Internasional Batam. Pada pagi ini, Winsly akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman perbuatan baik yang pernah Winsly lakukan mengenai cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan keseimbangan batin, atau yang kita kenal dengan UPK. Yang pertama, Winsly akan menceritakan tentang cinta kasih atau meta. Nah, tindakan perbuatan baik tentang meta yang paling Winsly ingat itu, yang pertama, itu membebaskan makhluk hidup atau function. Nah, Winsly melakukan function itu saat itu di wihara. Pas-pas di waktu Waisak. Winsly melihat banyak-banyak hewan yang sudah disiapin, sudah dikumpulkan, yang akan dilepaskan nantinya setelah membacakan doa. Pas pembacaan doa, yang awalnya semua hewan tersebut, mereka berkicauan, bising, pas kita pembacaan doa, seluruhnya terdiam. Nah, setelah dibacakan doa, kita akan menuju nih ke tempat pelepasan. Yang paling sering ingat itu penyu. Pas kita lepasin penyunya, berbalik arah seperti berterima kasih kepada kita telah melepaskan dia agar dia dapat hidup kembali ke alam habitatnya yang normal. Jadi Winsly pas itu saya merasa wah, ikut bahagia juga. Sekaligus juga mempraktikkan pembebasan makhluk hidup. Karena melihat makhluk binatang ini ikut bahagia. Kemudian yang kedua itu menolong semut. Banyak nih semut di dapur. Winsly sebelum mengusir mereka dengan halus, Winsly bilang dulu ke rombongan semut ini. Winsly bilang, semut-semut, Winsly hari ini ingin mengusir kalian. Tapi sebelum itu, kalian jangan datang lagi ya ke dapur ini. Winsly taruh gula di belakang, di halaman belakang. Nanti kalian ke sana ya untuk makan gula. Tapi jangan kesini lagi ya. Nah, Winsly bilang gitu. Lalu Winsly baca doa mereka agar mereka hidup berbahagia ya. Setelah itu Winsly disukarin pelan-pelan menyapu mereka ke halaman belakang. Lalu Winsly udah lihat nih di tempat gula yang Winsly tempatin di sana sudah ada banyak semut yang bergerombolan untuk makan. Keesokan harinya Winsly bangun pagi ke dapur. Winsly lihat ternyata sudah tidak ada semut lagi di dapur. Dan di tempat gula itu juga tidak ada semut lagi. Praktek kasih sayang paling Winsly ingat yaitu saat Winsly kecil, Winsly tiba-tiba sakit, kayak kepala pusing, muntah-muntah, muntaber gitu kan. Terus Winsly kemudian sebelum mandi, Winsly langsung bergegas nih ke dapur. Ambil obat, kemudian tuang air setengah panas, kemudian bawa biskuit gitu kan, biar mama bisa makan biskuit dulu baru makan obat. Nah, terus dikasih mama, kemudian mama berbaring, Winsly kembali lagi ke dapur, membereskan dapur, kemudian membersihkan rumah, mencuci piring. Itulah praktek kasih sayang yang pertama. Kemudian yang kedua, itu Winsly membantu adik yang tidak ngerti tentang pelajaran. Jadi di saat itu kan tidak ngerti cara berhitung, cara berkali-kali, cara menambah, cara mengurangi bilangan. Nah, Winsly ajar adik biar dia pandai. Ada simpati. Yang pertama yaitu baru kejadian kemarin ya. Winsly melihat di berita itu banyak korban-korban yang sangat terdampak akibat dari meletusnya gunung. Jadi Winsly ikut merasakan iba, merasakan kasihan. Kemudian kebetulan di HP Winsly di Instagram tiba-tiba muncul pop-up, ada postingan tentang Yayasan Buddha Suci yang menerima bantuan dana. Jadi untuk relawan, untuk umat-umat, untuk masyarakat yang ingin berdana untuk korban bencana, kita bisa transfer secara virtual account ke rekening Yayasan Buddha Suci tersebut. Nah, pas itu, Winsly juga ikut berdana ke rekening tersebut. Sebab yang kedua yaitu Winsly ikut senang ketika teman Winsly berulang tahun. Pas itu teman Winsly sedang ada party. Dia bikin party ulang tahun yang ke-17. Nah, mewah banget, meriah banget, banyak teman yang datang untuk ikut memeriahkan acara dia. Nah, Winsly ikut turut senang karena dia udah happy, kemudian keluarganya beramai-ramai, berfoto-foto, kemudian tanda tawa. Winsly mendoakan dia ya, agar tetap sukses, kemudian ikut bahagia, kasih dia hadiah. Kemudian praktek keempat yaitu keseimbangan batin.
atau yang kita kenal dengan UPK. Nah, yang pertama, yang paling Winsly ingat yaitu teman-teman Winsly ajak kita ke kafe untuk cari makan, untuk cari kayak untuk relief stress gitu, untuk membuang stres tadi yang sudah kerja sampai setengah capek ya kan. Mereka ajak Winsly pergi kafe untuk makan. Winsly kemudian berpikir bahwa jika Winsly ikut mereka ke kafe lagi, bisa jadi Winsly pulangnya jam 1, jam 2. Udah terlalu larut. Lalu di kondisi Winsly saat itu di rumah sudah ada orang tua yang menunggu Winsly, masih belum tidur. Jadi Winsly bilang ke teman Winsly, sorry nih, saya nggak bisa ikut, saya harus pulang, soalnya rumah sudah ada orang tua yang tunggu Winsly. Lalu mereka bilang, tidak apa-apa, kamu ikut aja, nanti saya kasih tahu orang tua kamu, bilang kita di kafe. Tapi Winsly tetap bersikeras, Winsly harus pulang. Jadi mereka mau tak mau, ya sudahlah, Winsly pulang aja. Nah, itu part yang pertama. Yang kedua, sama juga saat teman saya ajak bolos kelas, Rizky tetap ingin mengikuti pelajaran. Rizky bilang, nggak usah deh, Rizky tetap di kelas aja, Rizky tetap dengar. Aja. Oke, sekian dari video Wesley. Terima kasih. Namo saya Adi Widaya, Namo Budaya. Selamat pagi.